Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama alhamdulillah telah dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian pengikutnya yang insya Allah konsekuen dalam menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti biasanya di minggu keempat pada malam hari ini kita mengadakan kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ade Permana SPDI dari Ketua Bidang Dakwah Forum Ulama dan Aktivis Kota Depok. Untuk itu mari kita bersama-sama mengikuti kajian rutin kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Ade Permana SPDI. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya nikmatul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Thohir Bapak Haji Gufron, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidz, para imam, para pengurus Masjid At-Thohir, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir pada kesempatan maghrib ini di Masjid At-Thohir,
Saya doakan mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh, amin. Yang punya hajat segera diberikan jalan keluar dan hajatnya yang terbaik dari Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kajian bulan lalu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini suratul Fatihah yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini punya istri, istrinya sudah menopause, sudah tua. Kalau secara medis nggak bisa punya anak, tapi Nabi Zakaria pengen punya anak. Maka Nabi Zakaria ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria memohon kepada Allah setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar, minta ya Allah berikan hamba keturunan. Lalu turunlah Jibril, ini hadisnya sahih, mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat engkau masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah oleh Allah. Istrinya hamil dan kelak lahir punya anak, dinamakan sebagai putra, yaitu Yahya yang menjadi nabi, artinya maha hidup. Maka yuk sama-sama, kita mah bukan di dalam sholat baca Fatihahnya, lagi di luar sholat, tapi esensinya sama. Baca Fatihah, nanti iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, saya kasih 1 menit waktu ibu bapak minta hajatnya. Kalau lagi sakit, di mana sakitnya? Di tangan, pegang tangannya tuh. Sambil baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, dia minta sama Allah, ya Allah tangan saya sembuhkan ya Allah. Kalau sakitnya di kaki, pegang kaki seperti saya nih habis kecelakaan. Ya, alhamdulillah sudah bisa berdakwah, pegang kaki sambil minta ya Allah sembuhkan kaki saya. Nah, kalau sakitnya di dompet, pegang dompetnya, Bu. Ya Allah sembuhkan dompet saya. Maksudnya isinya. Ya, wabil khusus kita doakan ya, yaitu almarhum Haji Muhammad Thohir yang kebetulan sudah haul ke-9. Ya, tadi alhamdulillah majlis zikir Hudurul Qalbi yang saya pimpin hari Ahad kemarin 19 Oktober sudah membagikan sembako titipan dari Masjid At-Thohir, dari keluarga besar Bapak Haji Muhammad Thohir ke Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman sebanyak 55 paket sembako. Dan tadi jam 2 siang majlis zikir kami membagikan santunan kepada yatim piatu duafa dan para marbot masjid di Curug Cimanggis Depok sebanyak hampir 40 orang. Dan alhamdulillah season 3 besok ba'da asar kami majlis zikir bekerja sama dengan Masjid At-Thohir membagikan 30 sembako buat asatid yang ada di majlis zikir Hudurul Qalbi di Depok. Insyaallah keberkahannya buat keluarga besar almarhum Haji Muhammad Thohir dan keluarga besarnya, yaitu Ibu Hireka Fitaya Thohir, lalu Bapak Garibaldi Thohir atau Pak Boy, lalu Pak Haji Muhammad Erik Thohir. Ya, seluruh DKM masjid juga kita doakan. Yuk sama-sama sebelum kita kajiannya biar berkah, walaupun sebentar hanya setengah jam duduk di majelis ilmu ya, tapi insya Allah dapat keberkahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahman. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, sambil santai nanti kalau ada yang mau bertanya silakan diacungkan tangan, nggak apa-apa ya. Yang nanti bisa jawab saya kasih minyak al-hikmah ya. Minyak al-hikmah ada di depan, nanti kita bagi yang bisa bertanya dan bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di bab ikhlas ya. Kan saya bilang kalau kajian hikmah bedanya apa dengan kajian biasa? Sama. Cuman hikmah itu mengandung makna, memahami dengan dalam. Jadi kalau kita belajar kitab, biasanya kan 1 jam itu berapa ayat kita baca, berapa hadis kita baca. Tapi ketika ditanya, apa makna yang kita dapat tadi? Tahu kebanyakan ayat, kebanyakan hadis, kita nggak tahu kan gitu. Jadi makanya kita 1 ayat dibaca, kita maknai, lalu kita pahami isinya agar kita bisa menjalaninya. Hikmah itu pemahaman, artinya memahami maksud Allah dalam Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah ya. Jadi kita pahami. Surat Al-Bayyinah masih ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini bab ini kenapa di awal kitab Riyadhus Shalihin? Karena Bu, Pak, kita ibadah, kita sedekah, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, kita bekerja buat anak istri, sia-sia kalau tidak didasari dengan ikhlas. Maka ada kalimat dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat lillah itu adalah kalimat ikhlas. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Kenapa? Karena akhir dari dunia ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita awalnya nggak ada, ibu bapak. Sebelumnya kita nggak ada di dunia. Lalu ditiupkan ruh ke rahim ibu kita, menjadi ada, dan satu saat akan kembali tidak ada. Maka yang awalnya dari tidak ada, lalu diadakan oleh Allah menjadi nanti tidak ada. Buat apa kita sombong? Buat apa kita merasa melakukan sesuatu karena kehebatan kita? Buat apa kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita? Semua ini hanya titipan. Maka surat ini Al-Bayyinah ayat 5 mengingatkan kita tujuan kita hidup pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita sebagai manusia hanya untuk ibadah, kerja ibadah, sholat ya sudah pasti ibadah. Nah di ayat ini Allah menerangkan ibadah ada 2 macam. Kalau kita mau diterima oleh Allah, kembali nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin kita bahas tentang sah. Sah itu artinya pertama
sajaroh. Kehidupan tidak akan ada tanpa ada sajaroh. Sajaroh itu bisa dikatakan sejarah atau diartikan sebagai pohon. Tidak ada pohon khuldi, maka Nabi Adam tidak akan turun dari surga. Tidak akan ada kita kalau tidak ada Adam. Lalu A-nya adalah sah, lalu ada A Adam. Lalu yang ketiganya Hawa. Kalau tidak ada Hawa, maka tidak akan manusia mau mencapai cita-citanya. Hawa, tapi jangan diiringi dengan nafsu. Nah, maka kita bahas sekarang. Ada kalimat menarik di sini. Kalau pengen tahu keikhlasan seseorang, pertama hunafa, lurus. Jangan belok-belok tuh. Maka ada istilah gini, STMJ dulu ya, sholat terus maksiat jalan. Sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Ini belok-belok nih. Waktunya sholat ke masjid, selesai sholat balik lagi tuh minum minuman keras, main judi online. Ada yang begitu? Ada? Hah? Mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya. Jadi lurus, hunafa, harus lurus hati kita, jangan pernah belok-belok. Nah, lalu ini kuncinya untuk ikhlas menjadi dzalika dinul qayyimah. Agama yang tegak seperti apa dalam diri kita nih? Yaitu yang melakukan dua hal. Pertama, yuqimus shalah. Yang kedua, wa yu'tuz zakah. Tuh Pak, dua ini nih sebenarnya kunci kita. Kenapa? Karena yuqimus shalah adalah hablum minallah. Yuqimuz zakah hablum minan nas. Kita manusia itu Pak, hubungannya ya pasti dengan Allah dan juga dengan manusia. Makanya kalau ada orang yang merasa, saya mah udah soleh, saya nggak perlu manusia lainnya, saya udah kaya, maka dia tidak benar-benar menegakkan agama dalam dirinya. Karena orang yang dinul qayyimah, agamanya tegak, adalah orang-orang yang sholat dijalankan dengan baik, maka zakat pun sosialnya dilakukan dengan benar. Ini kita bahas nih ya, maghrib kali ini tentang dua hal ini, walaupun mungkin tidak akan sampai terinci kita menjelaskan, tapi kita pelan-pelan. Pertama, sholat Pak. Saya punya pengobatan hikmah di Curug Cimanggis, Depok. Ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, saya nih suka minum minuman keras Ustadz, saya pengen tobat Ustadz, saya pengen tobat. Saya bilang apa? Kalau pengen tobat, jalankan sholat, benarkan sholat. Akhirnya dia pulang, dia benerin sholat tuh Pak. Beberapa bulan kemudian datang lagi ke saya, Ustadz, alhamdulillah saya sudah sholat Ustadz. Sholat saya tepat waktu, sholat saya di masjid, bahkan sebelum azan saya sudah ada di masjid. Ini orang-orang yang pengen hijrah kan begini ya, yang tadinya nggak pernah ke masjid, nggak demen masjid, lewat masjid cuman lewat doang, datang ke masjid At-Thohir ya, cuman pengen lihat indahnya masjid doang, kagak sholat. Tapi ini mah alhamdulillah yang ada di sini mah sholat semua, berkah. Jangan sampai kita cuman melihat keindahan doang, tapi kita tidak melihat keindahan Allah yang ada di dalamnya. Ustadz, saya udah lakuin saat sholat tepat waktu di masjid, tapi Ustadz, maksiatnya nggak bisa hilang Ustadz. Sholat mah sholat, tapi abis sholat saya masih berat ninggalin minum, berat ninggalin judi, bahkan nauzubillah berat ninggalin zina Ustadz. Ada yang jujur begitu. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat pernah didatangi oleh sahabat. Ya Rasul, saya mau masuk Islam ya Rasul. Alhamdulillah kata Rasulullah. Tapi ya Rasul, saya nggak bisa ninggalin minuman keras. Saya nggak bisa ninggalin zina. Apakah bisa ya Rasul? Apa Rasul bilang? Bisa. Yang penting kamu satu syaratnya, jangan bohong. Itu aja, jujur kata Rasulullah. Itu aja ya Rasul. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu dia
menjalankanlah ibadah, tapi dia masih menjalankan minuman keras, menjalankan ibadah masih mohon maaf berzina. Tapi satu saat dia berpikir, duh, kalau saya nanti di jalan ketemu Rasul, ditanya sama Rasulullah, wahai sahabat, hari ini apakah kamu melakukan maksiat? Kalau saya jawab enggak, saya bohong. Kalau saya jawab iya, saya malu. Akhirnya karena malunya dia meninggalkan maksiat-maksiat. Tuh Pak. Jadi kalau ada orang yang datang ke kita Pak, curhat sama kita, Ustaz, saya ini punya maksiat. Lalu kita jauhin, jangan. Kita deketin, kita rangkul, kita tanya, apa penyebab dia masih menjalankan maksiat? Akhirnya saya tanya Pak, mungkin kita ada yang seperti itu, sholat mah rajin, tapi maksiat mah berat, kita tinggalin. Sholat mah di masjid, tapi perasaan habis sholat mah kaki pengen melangkah ke tempat maksiat lagi. Kita ini manusia Pak, makanul khoto' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, tempatnya khilaf dan dosa. Maka bagaimana sholat kita seperti yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan, ayo Pak, siapa yang bisa jawab? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa meninggalkan, bisa menghilangkan perbuatan. Nah, tolong kasih Ustaz Abrian. Ibu-ibu kalau mau jawab nggak apa-apa Bu, ya, tapi nanti terakhir sekali. Nih buat Bapak yang lagi ngurut, kebetulan bisa buat ngurut. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kenapa Ustaz? Bener nggak nih ayatnya? Ya bener, Allah nggak bakal bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, nggak akan pernah bohong karena Allah yang ngasih. Quran itu bukan perkataan Rasul, bukan ciptaan Rasul, bukan karangan Rasul, tapi wahyu yang Allah berikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi nggak akan pernah bohong Quran. Tapi kenapa ya katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar, tapi orang sholat masih maksiat tuh. Kalau sholatnya bener nggak akan bisa begitu. Nah kita kupas nih, gimana bisa mencapai sholat yang bener, sholat yang diterima Allah, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji munkar. Rahasianya Pak, pertama, jangan pernah kita membayangkan sholat itu hanya sebagai kewajiban. Sesuatu yang wajib Pak kadang menjadi beban buat kita. Contoh misalkan nih, ya Bapak wajib masuk kantor jam 7 pagi. Ini macetnya luar biasa Pak, ya. Apalagi kalau Bapak kantornya daerah Sawangan. Itu dari Tapos ke Sawangan tuh sama kayak jauhnya sama kayak ke Jakarta, bahkan bisa lebih kalau macet. Bapak udah mikir, aduh kewajiban saya masuk jam 7, harus berangkat jam berapa ini? Jam 5 habis subuh. Kenapa? Karena wajib. Mau nggak mau dijalanin walaupun berat hati. Tuh pertama, jangan merasa atau meyakinkan atau menguatkan diri kita ketika kita menjalani sholat, ah ini kewajiban. Memang kewajiban, tapi jadikan ini sebagai kebutuhan. Kalau Bapak wajib makan nih, Bapak makan ini wajib apa butuh Pak? Makan kita hari-hari ini wajib apa butuh? Buktinya kita nggak makan masih bisa hidup. Jadi makan itu Pak butuh, jangan wajib. Wah saya ini belum makan pagi nih, wajib saya makan ini. Tapi perut belum lapar. Atau makan siang, pagi sudah sarapan, oh masih kenyang nih. Tapi karena udah masuk siang wajib makan siang. Kalau orang yang menjalankan kewajiban ketika makan pun tidak akan selera Pak. Tapi lihat ketika lagi puasa, ya maghrib, masya Allah masuk waktu maghrib, apa aja jadi enak Pak. Sore-sore kita ngabuburit tuh naik motor,
Ya, jangankan ngelihat takjil yang dijual di pinggir jalan, ngelihat kali lewat itu kayak air cincau. Kenapa? Merasa lapar. Kita butuh akan makan, kita butuh akan minum. Akan terasa nikmat apapun yang disediakan. Pakai gorengan bumbu kacang saya sudah enak, sudah nikmat. Itulah kebutuhan. Jangan jadikan sholat sebagai kewajiban, tapi jadikan kebutuhan. Kalau orang sudah butuh, Pak, maka dia akan merindukan datangnya sholat. Yang kedua, sholat ini perintahnya apa? Aqimis sholah, bukan if'alis sholah. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat saja. Mendirikan itu beda dengan menjalankan, dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan, Bapak ambil air wudhu, lalu Bapak wudhu, Bapak sholat, selesai nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, amalan sholat dipakai di luar sholat, maka akan menjadi fahsya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi habis sholat, Bapak jaga waktu Bapak. Habis sholat kerja, sholat ngajarin takbir, membesarkan Allah, maka jangan membesarkan dunia. Sholat mengajarkan kita sujud tawadu, maka di luar sholat kita nggak boleh sombong. Sholat mengajarkan kita membaca subhana rabbiyal a'la, meninggikan Allah. Jangan kita merasa dunia ini besar, tinggi, hebat, mengalahkan kekuasaan Allah. Kalau kita jalankan amalan sholat di luar sholat, maka insya Allah, Pak, sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sholat pengen benar dijalankan dan akan meninggalkan fahsya, tanhanil fahsya wal munkar, yaitu sholat dilengkapi dengan 3 rukun. Pertama rukun kauliyah, kedua rukun fi'liyah, yang ketiga rukun qalbiyah. Rukun bacaannya tuh, bacaan sholatnya diperbaiki. Jangan sampai bacaannya salah-salah. Lalu gerakannya jangan buru-buru. Dan yang ketiga, hatinya ikut sholat, pikirannya ikut sholat. Maka banyak, Pak, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbiyah. Banyak orang sholat di depan Ka'bah sekalipun, tapi nggak dapat apa-apa. Hanya dapat apa? Senda gurau saja. Hanya dapat tepukan dan siulan. Sholat di depan Ka'bah, gerakannya dianggap sebagai tepukan, bacaannya dianggap sebagai siulan, nggak dapat apa-apa. Maka ini, Pak, sholat mengajarkan kepada kita agar menjaga lisan, gerakan, dan pikiran juga hati kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sholat harus mengerjakan, harus menjalankan, menjaga yang namanya keikhlasan. Harus ikhlas. Jangan terburu-buru sholatnya. Dan yang terakhir, sholat adalah untuk apa? Ya, kalau kita pengen sempurna sholat kita, sholat yang kita jalankan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat nih. Jadi makanya ayo sholat kita belajar yang baik, sholat belajar yang benar. Ya, ini yang sholat pertama. Yang kedua, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Nih, Pak, ini hati-hati, banyak orang nggak tahu. Banyak orang yang berpikiran yang namanya zakat itu yang kita keluarkan ketika mau Idul Fitri. Ya. Jadi kita keluarkan beras atau uang 3,5 liter atau uang senilai itu. Padahal tidak ada zakat yang wajib kita keluarkan untuk membersihkan harta yang kita dapatkan tiap bulan atau tiap hari kita mendapatkan rezeki. Bapak punya gaji 10 juta, 2,5% itu bukan hak kita. Kalau kita
makan, maka yang 9 juta 7,5-nya menjadi kotor. Jadi kita bersihkan dulu, kita keluarkan yang 2,5%, maka uang kita yang 9 juta 7,5 menjadi bersih. Itu nanti akan ada bahasan khusus tentang zakat, sejarah zakat, bagaimana cara zakat dikeluarkan, nanti akan kita lakukan di momen selanjutnya. Lalu kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Kalau ada yang mau bertanya, ayo silakan. Kita kasih mic nanti. Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, tinggal acung aja. Di dalam surat Al-Hajj, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Lalu kita lanjut surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Nih Pak, niat ini paling utama, paling penting. Ini ada hubungannya nanti dengan hadis yang menceritakan tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Ya, setiap apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Jadi ceritanya gini, Rasulullah dengan sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan semua perginya Pak nggak bawa apa-apa. Karena Rasul dengan sahabat diperangi di Mekah, dikriminalisasi di Mekah dakwahnya, maka Rasul mengajak sahabat untuk hijrah buru-buru. Sampai ada sahabat yang lupa bawa harta bendanya, bawa surat-surat tanahnya, ditinggalkan semua Pak. Hanya badan yang dia bawa untuk hijrah bersama Rasulullah. Nah, ketika lagi hijrah, ada sahabat yang berkata kepada Rasul, ya Rasul, ada seorang pemuda ikut hijrah dengan kita, nih rombongan kita. Tapi si pemuda ini hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Dia hijrah ikut pindah dari Mekah ke Madinah itu karena ada perempuan yang ditaksirnya hijrah, maka dia ikut. Apa kata Rasulullah? Si pemuda itu dapat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi si pemuda itu dapat kebaikan apa? Perempuan itu tidak dapat pahala. Makanya hijrah itu artinya hijrah kita niat untuk mendekati Allah dan Rasulnya, untuk kita lebih baik. Pak, rumus wudhu, kenapa wudhu menjadi salah satu sahnya sholat? Kan kita sholat, mau katanya sholatnya khusyuk, sholatnya sempurna, kalau tanpa wudhu nggak sah sholat. Padahal mandi itu membersihkan seluruh badan dari rambut sampai kaki. Kalau wudhu cuma hanya anggota wudhu. Tapi orang yang sudah mandi, kalau dia belum wudhu nggak sah sholatnya. Coba direnungi itu Pak. Salah satunya yang membuat sholat kita diterima Allah adalah sempurnanya wudhu. Wudhu ini ada kaitannya dengan hati. Dengan apa? Dengan hati. Pertama Pak, wudhu mengajarkan ketika kita membasuh muka, maka air ketika kena muka, hati yang berbicara. Wudhu ini keberkahannya sangat tinggi, keberkahannya sangat agung. Maka orang yang berwudhu dengan baik, dia akan bisa menjaga wudhunya dengan baik. Ada salah satu ulama, siapa yang bisa jawab? Ulama ini bisa menjaga wudhunya dari Isya sampai subuh. Jadi dari Isya sampai subuh nggak putus wudhunya. Siapa ulamanya Pak? Imam siapa Pak? Yang bisa jawab? Beliau terkenal. Salah satu kitab yang ditulis oleh beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin.
Siapa Pak? Imam? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ahli kedokteran. Imam Al-Ghazali itu ngerti tentang kesehatan. Beliau bisa menjaga wudhunya dari Isya sampai subuh. Jadi wudhu Isya bisa dipakai sholat subuh. Kira-kira di sini ada nggak yang wudhunya sholat Isya dipakai sholat subuh? Kita nih tadi sholat maghrib, nanti juga banyak yang batal wudhu lagi. Benar kan? Kita berat Pak menjaga wudhu, padahal kekuatan wudhu luar biasa. Ini takut nggak cukup. Nanti bulan depan saya ceritakan tentang orang yang mau bunuh diri terselamatkan karena dia melakukan wudhu. Nanti bulan depan insya Allah ya, kita akan jelasin tuh. Dengan wudhu orang itu mau bunuh diri. Nggak. Saya sering Pak, ada orang yang berobat ke saya ya, bapaknya datang nangis, Ustadz anak saya nggak mau pulang Ustadz, sudah berbulan-bulan, bahkan beberapa kali mau bunuh diri, loncat dari apartemen. Ini saya pernah ngobatin seorang laki-laki mau loncat dari apartemen di dekat Masjid At-Thohir sebelum kecelakaan. Itu udah stres ya, ditipu orang, mau loncat. Akhirnya saya datangi malam Jumat, lalu saya ajak ngobrol, saya bacakan doa zikir, saya pegang badannya, alhamdulillah dia mau pulang. Sekarang udah punya usaha lagi. Kenapa? Wudhu Pak. Saya suruh ambil air wudhu dulu, baru dia doa zikir. Ketika orang sudah berwudhu Pak, kekuatan wudhu luar biasa. Nah, kita pernah dengar kan, wudhu itu kan gerakannya kan cuci muka, cuci tangan, ya. Itu wudhu itu sejarahnya dari Nabi siapa? Dari Nabi siapa Pak? Bu, ada yang tahu? Nabi siapa? Sejarah wudhu. Kenapa ada wudhu? Kenapa ada kejadian wudhu? Wudhu itu kenapa cuci muka, cuci tangan, cuci kaki? Nabi pertama siapa? Siapa Nabi pertama Pak? Nabi siapa Pak? Nabi pertama? Hah? Ayo, Nabi pertama Nabi siapa? Nabi pertama, oh ya ibu-ibu. Ini kasih ibu-ibu 3 nih. Pilih aja sama Abrian. Kencang banget suaranya tuh. Ya ibu-ibu ngacung aja mau kasih minyak. Nabi Adam. Nabi Adam itu naik buah khuldi, dia memegang buah khuldi, maka tangannya menjadi kotor. Dia melihat buah khuldi, maka mukanya menjadi kotor. Kakinya manjat buah khuldi, menjadi kotor. Maka dia ambil praktekan kegiatan yang namanya wudhu. Jadi wudhu dari zaman Nabi Adam udah ada. Sholat pun dari zaman Nabi Adam sudah ada, cuman beda cara sholatnya. Maka wudhu ini penting Pak, kita jaga. Imam Ghazali menjaga wudhunya. Cara salah satu kita menjaga agar sholat kita baik, setelah sholat ibadah kita baik, kelakuan kita baik di luar, maka kita jaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu minimal mau sentuhan tangan sama perempuan takut batal wudhunya. Tapi bukan berarti ditahan Pak ya, mau buang air kecil ditahan, mau buang angin ditahan, itu jadi penyakit, nggak boleh. Maksudnya kalau menjaga wudhu dia batal, buru-buru balik wudhu lagi, itu menjaga wudhu. Jadi kalau kita batal wudhu nih, buang air, buru-buru kita ke kamar mandi, wudhu kembali, itu menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu nikmat indah. Wudhu ini membersihkan wajah kita. Walaupun mandi kita pakai sabun, pakai sampo, lalu pakai krim wajah, tapi beda cahayanya dengan wudhu. Maka nanti rahasia wudhu di bulan depan kita akan kupas. Ada yang bertanya? Isa jam berapa? 58. Oh berarti 5 menit lagi. Ada yang bertanya? Ayo satu minyak lagi nih. Nanti kita lanjut bulan depan tentang rahasia wudhu yang menjadikan orang membunuh diri tidak jadi bunuh diri. Insya Allah bulan depan, karena waktunya kita pendek sekali ya. Ayo, ada yang mau bertanya Pak?
Ada yang bertanya? Ya udah, saya simpan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya di bab ikhlas yang pertama ini surat Al-Bayyinah ayat 5, kita ini Pak Bu mengaku diri kita Islam, tapi apakah kita diaku oleh Allah keislaman kita? Kita bisa mengatakan saya kenal dengan Pak Jokowi, saya kenal dengan Pak Prabowo, tapi jadi masalah apakah Pak Prabowo kenal sama kita? Jadi yang namanya pengakuan itu gampang Pak Bu, tapi kalau diakui itu yang berat. Kita mudah mengakui saya hamba Allah, saya umat Nabi Muhammad, tapi yang paling mahal adalah ketika kita sudah diakui sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mendapatkan pengakuan dari Allah dan Rasulnya, maka kata Allah apa? Kita harus tegakkan dinul qayyimah, agama ada penguatan di dalam diri kita. Jadi orang yang kuat agamanya, kita khawatir Pak. Nih sekarang zamannya sudah luar biasa. Zaman kita dulu maghrib masih ngaji bersama, sekarang main HP bersama, main game bersama. Maka bagaimana nanti nasib anak cucu kita? Makanya bahagia sekali ini Masjid At-Thohir, banyak anak-anak main di sini. Ya, walaupun anak-anak lari-larian Bu, tapi insya Allah malaikat berkumpul di sini mendoakan yang hadir di sini. Ya, walaupun anak-anak tidak mendengarkan, tapi Allah berikan kemuliaan. Orang yang hadir di tempat ilmu, walaupun tidak mendengarkan, tidak menyimak, dia dapat keberkahan. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, nanti ada session satu saat kita bikin yang namanya muhasabah. Ya, muhasabah, kita renungi apa yang sudah kita lakukan, apakah masih banyak kesalahan yang kita perbuat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk, masjid ini bukan hanya megah, tapi masjid ini menjadi fasilitasi jembatan buat kita mendapatkan kebaikan. Ada hiburan di luar, tapi ada ketenangan batin di dalam. Jadi ini masjid bisa hablum minallah, bisa hablum minan nas. Hablum minallah kita beribadah di sini, ngaji di sini. Hablum minan nas nanti pada Isya kulineran di luar. Inilah contoh kita hidup dinul qayyimah, hunafa'a, lurus. Jangan belok. Kita belajar agama, kita praktekkan. Maaf, saya banyak banget ngingetin teman-teman Ustadz, baca ratib bagus, baca yasin bagus, karena itu semua isinya kebaikan. Yasinan isinya Quran, doa, ratiban isinya sholawatan. Tapi hati-hati Pak, jangan sekedar kita baca yasin tapi kita tidak memahami maknanya, apalagi kita tidak menjalani isinya. Jangan sampai kita baca ratib, ya, kita bersolawat kepada Rasul, mengagungkan Rasul, tapi kita tidak menjalankan sunnah Rasul. Maka yuk pelan-pelan kita kaji tiap malam Ahad keempat, bisa ditonton kembali di channel YouTube Masjid At-Thohir atau di channel YouTube Guru Hikmah Official. Ya, kita kembali mengaji diri. Ya, kajian ini anak kajian setengah jam, tapi paling tidak apa yang kita dapat, yuk kita praktekkan. Buat apa kita punya banyak pohon kalau satu pun tidak ada buahnya? Buat apa kita punya banyak ilmu kalau satu pun tidak ada amalnya? Yuk ilmu sedikit kita pahami, kita jalani. Mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir di Masjid At-Thohir untuk beribadah, untuk menambah ilmu, menjadikan ilmu kita barokah. Dan saya pribadi mohon doa dengan majlis zikir yang saya pimpin di Depok, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan untuk umat, UMKM untuk umat, dan bisa bersinergi lebih baik lagi untuk umat di kota Depok. Kita doakan Masjid At-Thohir bisa menjadi wasilah jalannya ibadah dan kebaikan. Maka hadirin, yuk sama-sama kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah, dan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, kita membaca istighfar, dan kita berdoa kepada Allah agar semua yang kita minta diberikan yang terbaik dari Allah. Karena bukan berarti Allah tidak memberi yang kita minta, tapi mungkin yang belum dikasih itu belum terbaik buat kita.
Maka yuk sama-sama kita membacakan doa, kita meminta kepada Allah ketulusan daripada pemberian yang Allah beri kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina maulana Muhammad wa radhiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapa kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami 9 bulan, yang telah menyusui kami, yang telah menjaga kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa ayah kami ya Allah yang telah banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya Allah ya Rabb. Ampuni saudara-saudara kami, ampuni sahabat kami, dan ampuni dosa kami yang banyak ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkahi ilmu yang kami dapat di Masjid At-Tokhir ini untuk menjadi bekal kami melangkah lebih baik ya Allah, beribadah lebih baik, bersosial lebih baik, bekerja lebih baik, dan bisa memberikan nafkah yang lebih baik kepada keluarga kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah negeri ini, persatukanlah negeri ini, makmurkanlah negeri ini, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Ya Allah ya Rabb, kabulkan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat MC biar pas, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah